Pemerintah sedang mempersiapkan penjemputan buruh migran dari negeri jiran Malaysia ke Indonesia yang kabarnya akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah akan kerahkan TNI besar-besaran untuk antisipasi apabila ada serangan dari pihak Malaysia. Dia mengatakan, Pangkogap Wilhan bersama TNI Angkatan Laut akan mengerahkan kapal Republik Indonesia yang sudah bersiap di Batam, wilayah Indonesia yang jaraknya dekat dengan Malaysia, sehingga jika suatu saat dibutuhkan, kapal-kapal tersebut sudah siap. Adapun hari ini rencananya akan ada rapat dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan hal ini. Kapal juga akan melibatkan personil migran khususnya yang melarikan diri ke perbatasan beberapa hari lalu. Lokasinya juga terbilang jauh dari pemukiman penduduk. Adapun dari Batam memakan waktu sekitar 30 menit via darat. Adapun peruntukannya, rumah sakit ini akan digunakan untuk merawat pasien yang sakit ringan hingga sedang. Selain memang untuk buruh migran dari Malaysia, seperti beberapa lalu Malaysia larang warga Indonesia masuk, Malaysia kerahkan tentara ke perbatasan Kementerian Pertahanan Malaysia, mengerahkan tentara ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam keterangan resmi yang disiarkan Kemenhan Malaysia, yang didapatkan news militer minggu kemarin, pengerahan pasukan ke perbatasan dikarenakan konflik yang semakin rumit, hingga pemberlakuan pembatasan masuknya warga negara asing ke negeri itu ditutup. Menurut Kemenhan Malaysia, tak ada seorang pun warga asing khususnya dari Indonesia, India dan Filipina yang juga diberlakukan hal yang sama tidak boleh memasuki negeri jiran mulai menghitung sejak Senin kemarin. Tak disebutkan berapa jumlah tentara yang dikerahkan mengamankan perbatasan negara dengan Indonesia. Penjaga perbatasan itu masuk dalam operasi khusus pematuhan yang sudah mulai dilangsungkan sejak Senin kemarin. Dalam operasi khusus pematuhan ini, Kemenhan mengerahkan lebih dari 4.000-an pasukan tentara nasional Malaysia beserta ratusan alutsista. Pada hari pertama operasi digelar saja, satuan tugas itu telah melakukan pemeriksaan terhadap 63.000 warga. Sementara itu Kemenhan Malaysia menyebutkan sudah lebih dari 20.000 warga asing dipulangkan ke negaranya masing-masing termasuk ke Indonesia. Dengan keputusan itu, dipastikan tak ada seorang pun warga Indonesia yang bisa masuk ke Malaysia, baik itu pelajar sampai yang berstatus penduduk tetap. Dengan penutupan perbatasan oleh pihak Malaysia, menandakan Malaysia memperlihatkan keangkuhan terhadap Indonesia. Meskipun negara Malaysia adalah negara sahabat dekat dengan kita, bahkan masih satu rumpun Melayu, namun kelihatan warga negara jiran itu agak tidak bersahabat. Faktor utama karena mereka menganggap diri mereka lebih makmur. Pernah suatu kali di Kuala Lumpur menanyakan rokok merek Indonesia, jawaban mereka, kami tidak jual rokok murahan. Teman saya mengurut dada mendengar jawaban penjual yang angkuh itu. Rendahnya orang Malaysia memandang rakyat Indonesia tak terlepas karena begitu banyak WNI yang bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja yang tak butuh skill. Sebutan Indon berkonotasi buruh. Sabah memanas Malaysia usir WNI Menlu Malaysia, menyangkal tak bisa berikan bukti akurat. Pemerintah Malaysia membantah telah mengusir warga negara Indonesia. Terkait warga Sabah menuntut lepas dari pemerintahan Malaysia seperti dilansir Migran Care News. Dia mengatakan semua orang Indonesia yang kembali ke tanah air melakukannya karena alasan lain. Dan ini konfirmasi oleh beberapa pemangku kepentingan. Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi mengatakan sebelumnya akan ada kelompok orang Indonesia yang pulang, tetapi dia tidak pernah mengatakan itu adalah pengusiran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faiza Syah, sebelumnya menekankan bahwa semua orang Indonesia yang tiba di negara itu tidak diusir, tetapi dikirim pulang karena memasuki Malaysia tanpa izin. Konsul Anang Fauzi Firdaus dari Konsulat Jenderal Indonesia di Johor Bahru juga mengakui orang Indonesia kembali izin mereka untuk tinggal telah kedaluarsa atau mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama MCO di Malaysia, kata Assaruddin dalam sebuah pernyataan hari ini. Ia pun menanggapi pernyataan oleh organisasi migran Care News yang mengklaim pemerintah kemarin telah mengusir orang Indonesia dalam skala besar tanpa ada pelanggaran yang jelas. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengeluarkan pemakluman berita palsu. Dalam pernyataan itu, mereka membantah tudingan migran Care News kalau kerajaan Malaysia telah mengusir rakyat Indonesia secara besar-besaran. Begitu juga tanpa kejelasan pihak kerajaan Malaysia mengusir di negeri Sabah. Pemerintah kerajaan Malaysia mengusir 156 warga negara Indonesia di negeri Sabah ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, negeri Sabah, Kamis, dari 156 WNI tersebut terdiri atas 108 laki-laki, 38 perempuan, 5 anak laki-laki, dan 5 anak perempuan. Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Taka Kabupaten Nunukan, Karel Joni menjelaskan, WNI yang diusir ini telah menjalani hukuman tanpa sebab yang dilakukannya di pusat tahanan sementara, Pemanis, Papas, dan Menggotal. Kedatangan WNI tersebut di Pelabuhan Tunun Taka sekitar
pukul 17.30 WIB menggunakan kapal angkutan resmi dari Pelabuhan Tawau, negeri Sabah. Salah seorang WNI yang diusir bernama Anita, 21 tahun, asal NTT, mengaku lahir di Malaysia namun tidak telah memiliki paspor. Perempuan itu dihukum di PTS selama 6 bulan lebih sebelum diusir ke Kabupaten Nunukan. Anita pun mengatakan akan pulang ke NTT bersama kedua orang tuanya yang telah menunggu di Kabupaten Nunukan. Kami kesini hanya mencari kerja, mencari rezeki untuk keluarga dan untuk anak istri. Jadi kami memohon untuk para pihak Malaysia, jangan libatkan kami dalam persoalan negara atau konflik yang tengah memanas, ungkap salah satu WNI yang diusir beberapa hari lalu dari negeri Sabah. Malaysia ketar-ketir dapat ancaman serius dari pemerintah Indonesia, oposisi negeri jiran siap siaga. Malaysia ketar-ketir dapat ancaman dari Indonesia, oposisi negara jiran siap siaga. Pemerintah Indonesia secara tegas akan menyetop pengiriman tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Hal tersebut menindaklanjuti atas kasus pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Malaysia. Hingga akhirnya membuat anggota parlemen Malaysia dari oposisi, Lim Guan Eng, mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota parlemen badan ini menyatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini, di mana inflasi serta ringgit yang terus berdepresiasi. Ketua Nasional DAP ini mendesak Perdana Menteri untuk terus berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam menjalankan nota kesepemahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepemahaman perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ini disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Ditanya lebih lanjut, dia membantah MOU akan dibatalkan. Yang dipersoalkan Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja di Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepemahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dalam jumpa pers Kamis 14 Juli 2022 menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepemahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepemahaman tersebut, khususnya di pasal 3 dan Appendix C, disepakati bahwa penempatan kerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia.